warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tessa Purbasari, pendamping dari Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya dari Provinsi Jawa Barat. Video kali ini adalah merupakan tugas akhir dari Diklat Stunting yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dan Tanoto Foundation. Di sini yang akan saya simulasikan yaitu materi dari modul 7, yaitu upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang akan disimulasikan yaitu video dari materi sesi 11, yaitu mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui mempraktekkan cara cuci tangan memakai sabun atau CTPS. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Bapak Ibu sadayana, bagaimana kabarnya, sehat semua ya? Oke, alhamdulillah. Bertemu lagi ya dengan saya di sini. Ibu-ibu masih ingat tidak dengan pelajaran yang sudah kita bahas bersama-sama kemarin sebelumnya? Oke, tentang modul berapa, Bu? Coba dilihat lagi bukunya atau catatannya. Oke. Ya, betul, tentang modul 6, yaitu tentang bagaimana kita melakukan optimalisasi atau pemanfaatan dari bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Ini materinya untuk yang sekarang adalah melanjutkan modul 7, yaitu tentang sesi 11. Modul 7 ini kita akan membahas gimana sih caranya kita untuk melakukan upaya mencegah dan menangani stunting ini dengan melakukan upaya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oke, jadi untuk yang tabel janji diri yang belum melakukan, silahkan dilakukan. Rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencegah dan menangani stunting. Kemudian yang sudah melakukan, terima kasih sekali karena sudah mau melakukan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, gitu ya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah mau mempraktekkan. Sedikit banyaknya itu adalah istilahnya upaya dari kita untuk mencegah dan menangani stunting. Oke, materi yang akan kita bahas bersama-sama ya ini tentang sesi 11 yang saya ungkapkan tadi, yaitu tentang mendukung praktek cara cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Mau tanya nih ke ibu-ibu di sini, suka cuci tangan tidak? Oke, ya pastilah ya Bu ya, cuci tangan gitu ya. Cuma yang sering kita terlewat adalah apakah kita sudah memakai sabun? Mencuci tangan dengan air mengalir saja itu tidak cukup ya ibu-ibu ya. Kenapa? Karena gini deh, kita kayak simulasi kalau habis masak gitu ya Bu ya. Kita masak yang pakai pedas, pakai lada gitu ya. Oke. Kemudian tangan kita habis memegang lada itu misalkan ya, kita nggak cuci memakai sabun gitu, kita hanya membasuh aja dengan air gitu, pasti akan terasa agak sedikit hangat gitu ya, apalagi kalau misalkan kuantitas ladanya tuh banyak gitu, pedasnya banyak gitu ya. Oke, nanti kita tuh di tangan masih kerasa ada agak hangat gitu, meskipun kita mencucinya dengan air yang bersih dan juga dengan air yang mengalir gitu. Nah, kenapa ibu-ibu bisa seperti itu gitu? Karena di tangan kita itu sisa lada itu masih menempel. Nah, diibaratkan kalau lada itu adalah kuman, bakteri atau mungkin virus gitu ya, beberapa virus itu kan kalau tidak memakai sabun itu masih menempel, dan kalau kita megang barang yang lain atau misalkan kita makan aja, mau makan dan kita belum mencuci tangan memakai sabun, itu akan kita hanya mentransfer atau memindahkan dari kuman atau bakteri atau bahkan virus itu sendiri ya gitu. Oke, jadi betapa pentingnya mencuci tangan memakai sabun itu adalah untuk menghilangkan kuman atau bakteri atau bahkan virus yang menyebabkan beberapa penyakit gitu, apalagi sering ngena ke anak-anak gitu ya, penyakit seperti diare, kemudian kolera, kecacingan, kemudian SARS gitu ya, atau bahkan COVID-19 juga. Nah, Bapak Ibu, kapan aja sih waktu yang biasanya kita sering cuci tangan? Menurut Bapak Ibu biasanya kapan aja? Oke, ada yang setelah makan ya, apalagi setelah beraktivitas gitu ya. Oke, apalagi megang uang gitu. Iya, betul. Terima kasih ya. Untuk cara mencuci tangan memakai sabun itu sebenarnya simple karena hanya ada 6 langkah. Oke.
6 langkah yang sangat mudah kita praktekkan dan durasi waktunya juga tidak terlalu lama, bahkan tidak sampai 1 menit. Oke, ya. Oke. Yang pertama adalah kita mengusap dan menggosok telapak tangan kita secara perlahan. Oke. Kedua telapak tangan kita ya. Oke. Kemudian step yang kedua adalah kita balik ke punggung tangan. Jadi yang depannya atau telapak tangannya dan yang langkah keduanya adalah ke punggung tangannya. Sama juga diusap dan digosok perlahan gitu, oke? Sehingga semuanya tuh terlumuri sama sabun. Kemudian langkah yang ketiganya adalah kita dengan membersihkan sela-sela jari. Sela-sela jarinya kita bersihkan secara bergantian dengan posisi yang istilahnya saling mengunci gitu loh, satu sama lain kita gosok perlahan untuk yang sela-sela jari. Kemudian jangan lupa juga kita akan membersihkan buku-buku jari dengan posisi saling mengunci gitu ya. Jadi saling mengunci itu kayak gini, yang ini satu kayak gini, yang ini juga satu kayak gini. Nanti kita praktek gitu ya. Dan digosok perlahan secara bergantian dari kedua tangan kita. Oke, kemudian langkah yang selanjutnya untuk yang kelima adalah kita membersihkan ujung jari. Oke, ujung jari kita letakkan di telapak tangan. Yang misalkan yang kiri kita letakkan di telapak tangan yang kanan, kemudian digosok-gosok perlahan. Sama juga bergantian untuk yang tangan yang kanan simpan di telapak tangan yang kiri, kemudian digosok kembali, gitu ya. Oke, kemudian dan yang terakhirnya adalah dengan menggosok kedua ibu jari kita gitu ya. Ini yang sering terlewat ya, karena kalau telapak tangan kita sering membersihkan, tapi kalau yang ibu jari ini jarang kita bersihkan. Yang ibu jari adalah dengan gerakan menggosok dan arahnya memutar gitu loh ya, itu. Nah, setelah cuci tangan, kita bisa mengeringkan tangan kita dengan tisu atau kain bersih ya. Ada beberapa hal penting yang mendukung dari gerakan cuci tangan pakai sabun ini gitu ya Bu ya. Yang pertama adalah dari lama waktu kita mencuci tangan, itu sekitar 20 sampai 40 detik gitu. Jadi nggak sampai 1 menit. Jadi mudah sekali untuk dilakukan, cepat gitu ya. Asalkan semuanya terusap dan tergosok dengan baik gitu. Oke. Kemudian yang keduanya adalah kita bisa menggunakan berbagai jenis sabun, apalagi sabunnya yang mudah kita dapatkan. Contohnya sabun cuci piring mungkin ibu-ibu udah punya gitu ya. Kemudian bisa dengan menggunakan sabun batangan atau sabun mandi asalkan dengan wadah yang tertutup. Dan yang ketiga adalah kita menggunakan sabun cair, baik yang untuk badan ataupun untuk yang khusus sabun cair untuk tangan. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk membuat penampungan air yang sederhana, itu kita bisa dapatkan dari misalkan dari ember cat bekas gitu ya, yang kemudian kita lubangi bawahnya, kasih keran. Nah, ibu-ibu mudah kan untuk melaksanakan CTPS. Nah, sekarang kita masuk ke akhir sesi pembelajaran ya dulu ya. Oke, terima kasih ya ibu-ibu ya sudah mengisi tabel janji dirinya dan juga kertas metaplan. Oke, jangan lupa ibu-ibu juga kita mengingatkan kembali di modul 6 yaitu tentang mengoptimalkan penggunaan bantuan sosial dari pemerintah, baik itu yang bantuan dari PKH itu sendiri ataupun program sembako atau BPNT itu. Oke, dan jangan lupa ibu untuk mempraktekkan cara cuci tangan pakai sabun di rumah dan juga mengajak anggota keluarga yang lainnya untuk sama-sama mempraktikkan CTPS sebagai upaya pencegahan dari stunting. Untuk sesi selanjutnya itu sesi 12. Oke, mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.